Halo anak-anak yang terkasih, selamat pagi untuk kita semuanya. Miss harap anak-anak Miss semua dalam keadaan sehat ya. Pada kesempatan ini, kita akan belajar pada materi yang kedua tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara. Sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa kami yang maha baik dan penuh kasih, kami mengucap syukur untuk segala berkat-Mu ya Tuhan, yang selalu menyertai kami hingga pada saat ini. Kiranya Tuhan juga memberkati proses belajar mengajar kami, agar kiranya kami semangat dalam belajar hari ini, dan dapat kami pahami dengan baik pelajaran kami hari ini tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara. Inilah doa permohonan yang kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke anak-anakku yang baik, kita akan membahas tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara. Apa itu hak dan apa itu kewajiban? Nah, anak-anak Miss, kita simak dengan baik. Hak adalah segala sesuatu yang kita terima setelah melakukan kewajiban. Hak ini diberikan oleh negara dan dijamin dalam situasi konstitusi. Hak sebagai warga negara itu segala sesuatu yang dapat kita peroleh dan dapat kita nikmati oleh seseorang sebagai anggota dari suatu negara. Contoh, hak untuk hidup, hak untuk mendapatkan pendidikan, dan juga hak atas kebebasan berpendapat. Sedangkan kewajiban adalah segala sesuatu yang kita lakukan sebelum kita menerima hak. Ya, kalau kewajiban sebagai warga negara yaitu tugas atau tanggung jawab yang harus dilakukan oleh setiap warga negara terhadap negaranya. Kewajiban ini bersifat mengikat dan harus dilaksanakan demi kepentingan bersama. Contohnya, membayar pajak, menjaga ketertiban, dan mematuhi hukum. Oke, anak-anakku yang baik, kita perhatikan. Hak-hak warga negara antara lain mendapat perlindungan hukum, berserikat, berkumpul mengeluarkan pendapat baik lisan maupun tulisan, berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berhak atas pendidikan, berhak atas kehidupan yang layak, dan lain-lain. Kewajiban-kewajiban warga negara Indonesia selain membayar pajak antara lain menjunjung hukum dan pemerintahan dalam pasal 27 ayat 2. Wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara dalam pasal 27 ayat 3. Wajib menghormati asasi orang lain. Pasal 28B. Wajib membayar pajak yaitu dalam pasal 23A dan lain-lain. Contoh dari pelaksanaan kewajiban-kewajiban tersebut antara lain tidak memaksa orang lain mengikuti kemauan kita, membayar pajak bumi dan bangunan, pajak penghasilan, membayar pajak penjualan, mengikuti kegiatan wajib yang lainnya. Itulah yang Miss jabarkan ini tentang hak dan kewajiban. Dasar hukum utama di Indonesia adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dalam pasal 27 ayat 34 juga mengatakan Undang-Undang 1945 mengatur berbagai hak dan kewajiban warga negara. Pasal 28A sampai 28J mengatur hak asasi manusia secara lebih luas. Contoh, Miss kasih ya. Pasal 27 ayat 1 isinya tentang hak atas persamaan kedudukan di depan hukum. Pasal 28E,
hak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Pasal 28C, hak untuk memperoleh pendidikan dan pengembangan diri. Pasal 28G, hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman. Pasal 34, hak atas jaminan sosial, terutama bagi warga miskin dan terlantar. Itulah contoh pasal-pasal yang Miss jabarkan tadi. Hak dan kewajiban adalah dua hal yang tidak dapat kita pisahkan dari kehidupan kita ini. Agar hak dapat dinikmati secara adil, setiap warga negara harus melaksanakan kewajibannya dengan baik dan juga tanggung jawab. Misalnya, hak untuk hidup aman pasti butuh kewajiban, yaitu menjaga ketertiban umum. Hak mendapat pendidikan butuh kewajibannya seperti membayar pajak untuk membiayai pendidikan. Seperti itu ya, Nak. Nah, kita bahas juga tentang Matius 22 ayat 15 sampai 22. Kita buka kitab sucinya ya, Nak. Tentang membayar pajak kepada kaisar. Miss yang membacanya ya, Nak. Yang lainnya menyimak. Kemudian pergilah orang-orang Farisi. Mereka berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama-sama orang-orang Herodian bertanya kepadanya, "Guru, kami tahu engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajar jalan Allah, dan engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab engkau tidak mencari muka. Katakanlah kepada kami pendapatmu. Apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak?" Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka itu lalu berkata, "Mengapa kamu mencobai aku? Hai orang-orang munafik, tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu." Mereka membawa suatu dinar kepadanya. Maka ia bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Maka mereka itu heranlah mereka dan meninggalkan Yesus lalu pergi. Iya, di sini tentang Yesus membayar pajak. Yesus itu adalah warga negara Yahudi, kerajaan Romawi dan Idumea, memiliki aturan bagi warganya antara lain membayar pajak. Orang yang tidak mau membayar pajak dapat dituduh sebagai pemberontak. Seperti itulah dalam bacaan tadi. Bahwasanya pada zaman Yesus mereka juga membayar hak mereka, yaitu membayar kewajiban mereka. Maksud Miss ya, Nak, membayar kewajiban Miss, kewajibannya itu seperti membayar pajak, itu sebuah kewajiban ya, Nak. Yesus juga seperti itu, dan Yesus berkata, "Berikanlah kepada mereka hak mereka, dan juga berikan kepada Allah yang sebagaimana hak Allah." Seperti itu. Kita juga sebagai warga negara Indonesia pun harus taat melaksanakan kewajiban kita demi kesejahteraan bersama. Ya, sebagai warga negara yang baik, kita berhak mendapatkan perlindungan dan pelayanan dari negara. Tapi kita juga wajib berkontribusi menjaga dan membangun negara. Memahami hak dan kewajiban ini penting untuk menciptakan masyarakat yang adil, damai, dan sejahtera. Oke, anak-anakku yang baik, itulah tentang hak dan kewajiban. Di sini sebagai PR-nya, Miss minta untuk membuat 5 contoh hak kita sebagai pelajar dan 5 contoh hak kewajiban kita sebagai pelajar. Miss ulangi sekali lagi ya, Nak. Berikanlah 5 contoh hak kita sebagai pelajar, dan juga soal yang kedua, berikanlah 5 contoh kewajiban sebagai pelajar. Besok dikumpul
Miss harap semua mengerjakannya dengan baik dan juga yang benar. Oke, tadi kita sudah mengawali pertemuan kita ini dengan berdoa, maka kita akhiri juga pertemuan ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan yang baik, terima kasih Tuhan, proses belajar dan mengajar kami telah selesai. Kiranya Tuhan membantu kami untuk memahami apa yang sudah kami pelajari hari ini. Semoga kami menjadi warga negara yang baik, dapat mengikuti dan juga melaksanakan hak dan kewajiban kami sebagai warga negara. Inilah doa permohonan yang kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, sekian pembelajaran kita hari ini. Sampai berjumpa minggu depan.